Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan pada suatu jalan, mengusahakan suatu usaha untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang paling efektif untuk masuk surganya Allah adalah mencari ilmu agama, mengamalkan dan mendakwahkan sesuai kemampuan kita. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi juga lewat Zoom. Insya Allah ini juga termasuk silaturahmi. Alhamdulillah ayat dan hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan ilmu sangat banyak sekali tentunya. Alhamdulillah kita semua sudah tahu. Insya Allah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang nawaqidul Islam, nawaqidul iman, pembatal-pembatal keislaman. Kenapa kita harus tahu? Para ulama mengatakan araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk aku amalkan, tapi supaya aku bisa menjauhinya. Jadi kitab ini sangat dipelajari di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah. Sangat diagungkan. Karena kitab ini sangat penting sekali, Nawaqidul Islam. Sangat penting sekali. Dan tidak boleh bagi kita meremehkannya, karena faktanya masih banyak orang-orang yang mengaku Islam terjatuh ke dalam pembatal keislaman ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya iman itu kadang dengan perkataan, iman terjadi dengan perbuatan, iman terjadi dengan keyakinan. Ya. Iman itu terdiri dari 3 ini. Perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Itu semua masuk dalam cakupan iman. Demikian juga kekufuran. Kekufuran bisa terjadi karena perkataan. Kekufuran juga bisa terjadi karena keyakinan. Kekufuran juga bisa terjadi karena perbuatan. Karena perkataan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Jadi kekufuran, kesyirikan bisa terjadi dengan perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Ditambah lagi dengan syak, keraguan-raguan. Meragukan sesuatu yang jelas dalam Islam itu pun suatu kekufuran. Meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kenabian Nabi Muhammad, atau meragukan sesuatu yang jelas dan gamblang itu wajib. Meragukan sesuatu yang sifatnya gamblang dan jelas, itu pun juga salah satu bentuk kekufuran. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan Nawaqidul Islam atau Al-Iman 10. Apakah hanya 10? Jawabannya tidak. Kenapa hanya ditulis 10? Karena 10 ini yang paling berbahaya dan paling sering terjadi di masyarakat. Jadi pembahasan tentang Nawaqidul Iman itu biasanya ada di kitab-kitab fikih. Setiap madhab biasanya punya kitab fikih, dan di situ ada babul murtad, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang murtad, dan disebutkan beberapa perkataan, perbuatan, atau keyakinan yang akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu biasanya di buku fikih. Di buku akidah pun juga dibahas. Salah satu ayat yang menunjukkan betapa pentingnya belajar tentang tauhid syirik adalah doanya Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku
dan keturunanku dari mengibadahi patung-patung ini. Ini seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi tetap khawatir, takut akan dirinya akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim saja takut, maka kita harus lebih takut lagi. Bagaimana kita takut? Dengan cara belajar. Apa itu nawaqidul Islam? Hal-hal yang akan membatalkan keislaman seseorang. Ya. Jadi kita mempelajari ini supaya kita bisa menjauhi dan supaya kita juga bisa menghukumi sesuai dengan syariat. Menghukumi orang lain sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah. Seperti diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengkafirkan itu hanya Allah wa Rasul. Kita harus mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah wa Rasul. Dari mana kita tahu? Ya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah menyebut beberapa perkataan, bisa sampai pada kekufuran, perbuatan, keyakinan, keraguan-raguan. Jadi ketika kita kadang mengkafirkan orang lain, itu kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan atas dasar hawa nafsu kita, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan orang seperti ini kafir, maka kita kafirkan. Walaupun untuk mengkafirkan tentunya ada syaratnya. Nanti akan ada pembahasan apakah semua orang yang melakukan kekafiran atau kesyirikan pasti kafir? Jawabannya tentunya tidak. Tidak semuanya. Karena ada syaratnya. Atau pakai istilah lain mawani, penghalang. Jadi kadang seseorang melakukan kekafiran besar atau syirik besar. Tetapi ada penghalang. Apa itu penghalang? Ya, dia orang yang bodoh, tidak tahu permasalahan ini. Tapi ingat, tidak tahu di sini sebabnya apa. Kalau sebabnya malas-malasan, maka tidak dianggap. Ya. Jadi tidak semua kebodohan itu dimaafkan. Para ulama menyebut kebodohan yang dimaafkan, itu yang pertama orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, kemudian melakukan kekafiran, kesyirikan yang besar, maka tidak dikatakan kafir. Karena hal yang wajar, baru masuk Islam, masih belum tahu hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah orang yang tinggal di daerah yang jauh dari ilmu, tidak pernah mendengar ilmu, tidak pernah di situ ada pengajian, tidak pernah ada kiai, tidak pernah ada ustadz. Ya, kemudian melakukan beberapa kekafiran atau kesyirikan, maka kita pun juga tidak mengkafirkan. Tapi pada zaman sekarang ini sudah dikatakan jarang banget ada daerah yang belum sampai padanya ilmu, itu sangat jarang. Ada tapi jarang banget. Secara umum ya, sudah sampai ilmu, ada ustadz. Dan ingat, banyak di antara manusia melakukan kekafiran dan kesyirikan karena tidak mau belajar, karena malas belajar. Ada kesempatan, ada ilmu, ada ustadz, ada kitab. Tapi karena malas dalam belajar, akhirnya melakukan kekufuran. Maka yang seperti ini tidak dimaafkan. Ya. Jadi tentang hukum hal-hal yang akan membatalkan keislaman ini, Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agama atau murtad maka bunuhlah. Tentunya siapa yang membunuh? Ya pemerintah yang menjalankan hukum ini, bukan setiap orang. Karena kalau setiap orang menjalankan ini maka akan terjadi kekacauan tentunya. Ya, jadi pembahasan nawaqidul Islam ini sangat penting. Nah, jadi tadi kita katakan orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ada ilmu mudah didapat, kemudian dia melakukan syirik besar, maka secara asal dia bisa dikafirkan. Tapi tentunya ini masih kaidah yang sifatnya umum ya. Ini kaidah yang sifatnya umum. Ya, tentunya untuk
memvonis seseorang seperti itu perlu kehati-hatian. Tapi bukan berarti tertutup sama sekali, bukan. Bukan tertutup sama sekali. Para ulama, salah satunya Syekh Ibn Baz mengatakan, Syekh, ini ada orang yang terus-menerus meninggalkan sholat, apakah langsung saya menganggapnya sebagai orang kafir? Iya. Ya, perkara sholat, perkara yang jelas dan gamblang. Ya. Syekh mengatakan, setiap orang bisa mengkafirkan orang yang tidak pernah atau meninggalkan sholat secara keseluruhan. Ya, ya, jadi kalau sholat perkaranya jelas, tapi tidak semua perkara sama seperti sholat. Ada perkara-perkara yang sifatnya terperinci nanti. Betul itu kekufuran, betul itu kesyirikan, tapi sifatnya agak terperinci. Ya, sehingga uh, untuk masalah tegaknya hujah ini perlu keseriusan yang lebih. Berbeda dengan sholat tadi, orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, mendengar adzan, ada ustadz, ada kiai, ya, tapi orang ini terus-menerus meninggalkan sholat. Syekh Ibn Baz mengatakan, ya setiap orang langsung anggap saja dia sebagai orang kafir. Ya. Walaupun di dalam permasalahan sholat, apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir secara mutlak atau tidak, nanti ada khilaf ya. Kemudian kita membahas bahwa permasalahan nawaqidul Islam ini ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah orang-orang yang hulu dalam mengkafirkan, namanya orang-orang Khawarij. Ya, orang Khawarij sesat dalam masalah pengkafiran karena mereka punya hulu berlebih-lebihan. Ya, apa itu sifat inti dari Khawarij? Seseorang dikatakan Khawarij jika terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, mereka mengkafirkan orang lain dengan sesuatu yang itu bukan kekufuran. Bukan kekufuran, tapi mereka menganggap ini kufur akbar. Ya, setelah mereka mengkafirkan, baru mereka memerangi atau membunuh umat Islam tadi. Nah, inilah sifat inti dari orang Khawarij, yaitu mengkafirkan dengan sesuatu yang itu bukan kekufuran besar. Mereka menganggapnya ini kekufuran besar, padahal bukan kekufuran besar. Contoh orang Khawarij pada zaman sahabat, orang Khawarij mereka mengkafirkan Ali, padahal Ali tidak melakukan kufur akbar, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya ijtihad, ya, yaitu mengutus seorang sahabat untuk berunding. Nah, mengutus seorang sahabat untuk berunding ini dianggap oleh orang kafir ini sebagai bentuk kekafiran. Nah, ini menunjukkan kebodohan orang-orang Khawarij. Ya. Orang Khawarij menganggap ini berarti berhukum bukan dengan Al-Quran. Ya, orang Khawarij menganggap Ali mengutus seseorang untuk berunding itu dianggap sebagai bentuk kekafiran karena tidak menggunakan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan kebodohan orang Khawarij. Padahal dalam Al-Quran ada perintah-perintah untuk bermusyawarah. Ya, jadi intinya orang Khawarij itu 2 ini, yaitu mereka mengkafirkan dengan sesuatu yang sebenarnya itu bukan kekufuran. Setelah mereka mengkafirkan, baru memerangi. Ya. Ya. Kemudian orang yang kedua, ya, bahkan orang Khawarij itu sampai ada sebagian mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang yang berbuat dosa besar langsung dianggap kafir. Ya, tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Ya, ini orang Khawarij dulu. Kemudian yang kedua orang Murji'ah. Kalau orang Murji'ah ini sangat meremehkan. Bagi mereka iman itu yang penting keyakinan dalam hati. Bagi mereka iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Mereka mengatakan iman kita sama seperti imannya Abu Bakar, Umar. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Amal itu bukan bagian dari iman. Kalau menurut orang Murji'ah. Kalau Ahlus Sunnah, iman itu ada 3. Kadang terjadi dengan perbuatan, kadang dengan perkataan, kadang dengan keyakinan. Tapi kalau orang Murji'ah,
iman itu hanya keyakinan dalam hati. Ada di antara mereka yang mengatakan keyakinan dalam hati dan ucapan dalam lisan. Jadi amal bukan bagian dari iman. Jadi misalkan seseorang tidak mengamalkan seluruh ajaran Islam, yang penting mereka meyakini, beriman di hati, dan berucap syahadat cukup. Nah, ini orang Murji'ah. Kemudian yang ketiga ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah ya, tidak sama seperti Khawarij dan tidak sama seperti Murji'ah. Ya, ahlus sunnah mengatakan bahwa iman itu tadi perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena melakukan ketaatan, berkurang karena melakukan maksiat. Dan iman itu berderajat. Kemudian ya, sudah jam berapa ini? Ya. Kemudian di sini yang pertama kali dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia seorang imam mujaddid. Ya. Dulu sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini di Mekah, di Madinah, ya, banyak orang-orang sufi, ya, banyak orang-orang sufi. Tapi setelah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Masya Allah mengadakan perbaikan-perbaikan masyarakat dari sisi akidah, dan alhamdulillah Allah memberkahi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh di sini menerangkan yang pertama kali adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang itu khusus miliknya Allah. Menyamakan selain Allah disamakan dengan Allah dalam hal-hal yang itu khusus miliknya Allah. Itulah syirik. Jadi syirik itu kan kebalikan dari tauhid. Kalau kita mempelajari tauhid ada 3. Tauhid yang pertama namanya rububiyah. Tauhid rububiyah itu kita mengesahkan Allah dalam hal-hal yang itu khusus miliknya Allah. Kita meyakini yang menciptakan hanya Allah, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, dan lain-lain. Mengatur alam itu hanya Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah dalam hal-hal yang itu khusus miliknya Allah dari sisi keyakinan. Maka kebalikannya berarti syirik. Ya, masuk ke sini kebalikannya apa? Ya, kebalikannya tinggal dibalik saja, meyakini bahwa ada yang menciptakan selain Allah, ada yang mengatur alam selain Allah, ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, tinggal dibalik. Nah, itu syirik besar. Itu syirik dari sisi rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah namanya. Tauhid ibadah itu apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tinggal dibalik, bagaimana syirik dalam hal uluhiyah? Tinggal dibalik, kita memberikan ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu bermacam-macam. Ya, ibadah itu bermacam-macam. Memberikan salah satu dari ibadah ini kepada selain Allah, maka itu syirik dalam hal uluhiyah. Ya. Nah, kalau di kitab ini yang Syekh lebih fokus ke tauhid yang kedua ini, atau syirik yang kedua, syirik dari sisi uluhiyah. Ya, makanya Syekh di sini menyebutkan salah satu syirik di sini adalah menyembelih hewan dalam rangka mengagungkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Kalau seorang muslim menyembelih dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka mentaati Allah, contoh menyembelih hewan ketika Idul Adha atau ketika haji tamattu, haji qiran. Sembelihan di sini untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini. Jadi yang pertama, syirik di sini disebutkan oleh Syekh
adalah menyembelih. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah menyembelih kambing ketika bangun rumah. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada jin, agar jin tidak mengganggunya. Nah, ini termasuk syirik besar, karena memberikan persembahan, menyembelih dalam rangka mengagungkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada jin, kepada selain Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di sini termasuk syirik besar. Ya, jadi menyembelih yang seperti itu bersifat ibadah. Ya, gitu. Atau biasanya orang-orang menyembelih di Laut Kidul supaya sing bau reksa Laut Kidul tidak marah, atau menyembelih hewan di gunung tertentu supaya tidak marah. Nah, itu semua termasuk syirik besar. Karena sembelihan di situ ditujukan dalam rangka mengagungkan atau mendekatkan diri kepada sing bau reksa, sing nunggu tempat tersebut. Dan sembelihan seperti ini ibadah. Maka memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah di sini dikatakan syirik besar. Nah, di sini ibadah ada banyak ya. Ini di sini hanya contoh, yaitu menyembelih. Kemudian ada lagi tauhid asma wa sifat. Contoh ya. Contoh termasuk sifatnya Allah adalah mengetahui hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Maka barang siapa yang meyakini bahwa dirinya atau orang lain tahu perkara hal yang gaib, berarti telah berbuat syirik dari sisi asma wa sifat. Karena mengetahui hal yang gaib itu hanya khusus miliknya Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu hal yang gaib kecuali Allah. Ya, maka ketika seseorang ya meyakini bahwa dirinya atau orang lain tahu hal yang gaib, berarti telah berbuat syirik kepada Allah dalam hal asma wa sifat. Karena yang tahu hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah mendustakan atau menolak ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya hal yang tahu hal yang gaib hanya Allah. Mendustakan dan menolak hadis, menolak dan mendustakan ijma yang menerangkan bahwa yang tahu hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk masalah menyembelih di sini tadi saya sebutkan ya, menyembelih dalam rangka mengagungkan jin, dalam rangka supaya selamat dari yang bau reksa tempat ini. Sembelihan seperti itu bernilai syirik besar karena memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Ada lagi menyembelih yang kedua, menyembelih hewan. Ya. Dia menyembelihnya karena Allah. Ya. Tapi dia meyakini bahwasanya kalau saya menyembelih hewan karena Allah, setelah bangun rumah, misalkan setelah bangun rumah selesai, saya akan menyembelih kambing. Dengan menyembelih kambing, maka ini menjadi penyebab keselamatan. Menjadi penyebab keselamatan. Nah, kalau keyakinan seperti ini tidak kita katakan syirik besar. Cuma keyakinan seperti ini, keyakinan yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya setelah selesai bangun rumah, kemudian menyembelih hewan, kemudian meyakini bahwa dengan sembelihan ini akan ada keselamatan. Ini keyakinan seperti ini tidak ada. Ya, maka sesuatu yang tidak ada, maka tidak boleh diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya selesai bangun rumah, menyembelih kambing dalam rangka syukuran. Nah, kalau yang ini nggak ada masalah, ini baik. Ya. Jadi antara tiga ini harus dibedakan ya. Ya.
Ini 3 ini harus dibedakan. Yang pertama, selesai bangun rumah, menyembelih hewan agar jin tidak mengganggu, agar sing bau reksa tempat ini tidak mengganggu. Dalam rangka mengagungkan jin atau dalam rangka mendekatkan diri kepada jin agar jin tidak marah. Ini syirik besar. Kemudian yang kedua, ya, selesai bangun rumah, menyembelih kambing dan meyakini bahwa dengan menyembelih kambing setelah bangun rumah ini menjadi sebab keselamatan penduduk rumah tersebut. Ya, keyakinan seperti ini keyakinan yang tidak ada dasarnya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam rangka syukuran, ini tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Kemudian ada yang keempat, ya, menyembelih karena Allah. Ya, menyembelih karena Allah, tapi sayangnya di samping kuburan. Nah, karena meyakini bahwa menyembelih di samping kuburan itu lebih afdol. Nah, ini juga bermasalah. Ini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Menyembelih hewan di samping kuburan dengan keyakinan ini lebih afdol, lebih baik. Mungkin ada dialog. Ini gimana caranya? Bisa dengarkan ya, Mas Anas? Ya, insya Allah terdengar. Ini juga ada Oh iya, Ustadz Rifki sudah bergabung ini. oh iya, Ustadz ya. Albana. Silakan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat bisa disampaikan sebelum lanjut. Bapak Rifki mungkin. Sebentar baru join jadi belum tahu baru mendengarkan Ya, dulu. ya baik. Oh iya, Ya udah, kita lanjut. sudah selesai dari bab tadi ya, Ya. mukaddimah tentang pembatal keislaman, kemudian tentang pembatal yang pertama yaitu syirik besar. Contoh-contohnya juga sudah. Ya, contoh lain lagi ya, contoh lain lagi. Tadi kan syirik tadi memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah, contohnya sujud. Bersujud kepada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada yang disujudi. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada yang disujudi. Dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri. Nah, sujud yang seperti ini sifatnya syirik besar. Tetapi ingat, ada yang kedua. Kalau yang kedua di sini tidak dikatakan syirik besar. Bersujud dalam rangka menghormati. Sujud kepada kiainya dalam rangka menghormati saja. Nah, kalau yang kedua di sini cukup kita katakan ini haram. Haram, tapi tidak kita katakan syirik besar, tidak. Ya. Karena hanya dalam rangka menghormati. Tetapi kalau sujud penghormatan ini dulu sebelum Nabi Muhammad, syariat Nabi terdahulu, sujud penghormatan ini baik. Ya, untuk menghormati orang tua, menghormati ulama itu sujud penghormatan. Itu dulu baik, tapi dalam syariat Nabi Muhammad diharamkan. Tapi tidak bernilai syirik, tidak, cukup dikatakan haram. Adapun yang sujud yang pertama itulah yang dinamakan syirik besar, yaitu niatan sujud ini dalam rangka mendekatkan diri kepada yang disujudi. Dalam rangka beribadah, mendekatkan diri dan mengagungkan yang disujudi. Nah, intinya dalam rangka ibadah ini dan mendekatkan diri kepada yang disujudi. Nah, itu yang bernilai syirik besar. Ya, jadi di sini para ulama mengatakan bahwa syirik besar itu berbeda dengan syirik kecil. Ya, ada syirik-syirik kecil ada. Kalau syirik kecil ini tidak mengeluarkan
dari agama Islam. Apa definisi syirik kecil? Definisi syirik kecil adalah setiap perbuatan yang mana syariat mengatakan itu syirik. Tetapi syariat mengatakan bukan syirik besar. Atau syirik yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, itu namanya syirik kecil. Ya. Jadi setiap syirik, ya, setiap perbuatan yang dinamakan syirik, tetapi syariat juga memberikan keterangan bahwa syirik ini tidak mengeluarkan dari agama, atau syirik ini syirik kecil. Ya, baru kita katakan syirik kecil. Tapi kalau tidak seperti ini, maka secara asal masuknya ke syirik besar. Jadi perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar, kalau syirik besar ini, kalau seseorang mati belum bertaubat dari syirik besar, maka Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah mati belum bertaubat. Dan mengampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Adapun dosa selain syirik, dosa selain kufur akbar, itu istilahnya di bawah masyiatillah. Mungkin Allah mengadab, mungkin Allah mengampuni. Ingat, pembahasan dalam ayat ini konteksnya mati belum bertobat. Ingat, konteks dalam ayat ini mati belum bertobat. Ada dua. Yang pertama syirik, syirik besar atau kufur akbar, ini tidak akan diampuni. Kemudian yang kedua, selain itu dosa besar, dosa kecil, mati belum bertobat, di bawah masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah. Mungkin Allah mengampuni, mungkin Allah mengadab. Karena sebab diampuninya sebuah dosa itu banyak. Kadang seseorang ketika di dunia melakukan dosa besar, tapi di akhirat tidak diadab oleh Allah. Mungkin aja karena di dunia dia banyak tertimpa musibah, penyakit. Penyakit itu penghapus dosa. Seperti dalam hadis yang sahih. Atau mungkin seseorang mati belum bertobat dari dosa besar, tetapi di sisi lain dia punya amal-amal soleh. Mungkin mati syahid, mungkin berjihad, yang pahalanya bisa menghapus dosa. Atau kemungkinan ketiga, seseorang melakukan dosa besar, kemudian mati belum bertobat. Di akhirat Allah tidak mengadab. Kenapa? Mungkin saja dia dapat syafaat atau doa dari anak atau orang tuanya. Ya, ini. Jadi tadi saya bacakan ayat tadi konteksnya mati sebelum bertobat. Nah, ada dua, yaitu syirik atau kufur, maka Allah tidak mengampuni. Kemudian yang kedua, selain dosa kufur dan selain syirik, di bawah kehendak Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau syirik besar, mati belum bertaubat, maka tempatnya neraka dan kekal di neraka. Dan syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tadi sudah saya terangkan, apakah setiap orang yang melakukan syirik atau kufur pasti kafir? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Secara asal dia kafir, ya, tapi belum tentu. Contohnya apa tadi sudah saya sebutkan ya. Orang baru masuk Islam, terus melakukan kekufuran. Maka tidak dikatakan kafir, ya. Masih dimaklumi, wajar baru masuk Islam. Atau yang kedua, orang yang tinggal jauh dari ulama, jauh dari ilmu. Benar-benar ilmu itu tidak ada. Bukan karena malas belajar, tapi karena tidak ada ilmu di sekitarnya. Ya. Nah, yang kedua ini juga jika melakukan kekufuran dan kesyirikan, ya kita tidak mengkafirkannya ini. Ya, karena wajar lah. Tidak ada ilmu. Tapi ingat, kebanyakan atau banyak manusia melakukan kekafiran dan kesyirikan karena malas belajar. Atau karena fanatik, taksub. Maka tidak dimaafkan seperti ini. Sudah pernah dinasihati tapi malah dia ngeyel. Kemudian kalau syirik kecil, itu ya syirik kecil. Syirik kecil tadi definisinya sudah. Contoh dari syirik kecil,
Contoh dari syirik kecil kalau dalam hadis itu tatoyur. Tatoyur itu dari kata-kata menganggap sial burung. Kalau mau safar, burung dilempar. Kalau ke kiri hari sial, kalau ke kanan berarti hari yang baik. Jadi inti dari tatoyur di sini adalah menetapkan suatu tanda atau sebab yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, dan tidak ilmiah. Ini namanya tatoyur, dan itu termasuk syirik kecil. Jadi tatoyur itu secara asal dulu burung dilempar. Tapi kemudian mengalami perluasan makna, yaitu setiap yang menetapkan sebab atau tanda yang tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan tidak ilmiah, maka itu syirik kecil. Kalau tanda atau sebab yang ditetapkan oleh Al-Quran, contohnya Al-Quran menetapkan madu ini penyembuh, maka saya meyakini madu sebab kesembuhan. Ini jelas syar'i. Siapa yang menetapkan sebab? Allah atau Nabi. Sebab yang ditetapkan Nabi Muhammad berbekam, habas sauda, sebab kesembuhan, saya meyakini ada dalilnya. Atau sebab yang ilmiah, yang banyak. Paramek, Panadol, pijet, dan lain-lain itu ilmiah. Nah, sekarang contoh yang sebab atau tanda yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, dan tidak ilmiah. Contohnya, misalkan meyakini ari-ari taruh depan rumah, dikasih lampu. Sebab ibu sehat, anak sehat. Ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, dan tidak ilmiah. Nah, padahal siapa yang berhak menetapkan sebab? Allah wa Rasul. Ilmiah itu hakikatnya juga Allah wa Rasul yang menetapkan. Ya. Nah, itu salah satu syirik kecil, yaitu tatoyur, menganggap sial burung. Ketika kita menganggap sial burung kok ke kiri, ini hari sial, berarti kita menetapkan sebab atau tanda yang tidak ilmiah dan tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, silakan masih bisa dikasih contoh-contoh lain lagi nanti. Atau syirik kecil, ya, jimat-jimat ini. Jimat. Ya. Tapi kalau untuk masalah jimat, ini ada perincian ya tentunya ya. Yang pertama adalah jimat selain Al-Quran. Seorang meyakini bahwa dengan jimat ini, insya Allah akan melindungi saya. Dia tetap meyakini Allah lah yang melindungi. Cuma sebabnya adalah jimat ini. Nah, ini berarti menetapkan sebab yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, dan tidak ilmiah. Maka bisa dimasukkan ke syirik kecil. Kemudian ada jimat yang berasal dari Al-Quran. Bagaimana kalau jimat itu berasal dari Al-Quran? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram tidak sampai mengatakan syirik, tidak. Cuma perbedaannya itu saja. Kalau jimat itu dari Al-Quran, ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, itu juga punya hujjah, punya dalil. Juga Ahlus Sunnah. Pendapat kedua haram. Ya, itu salah satu dari syirik kecil. Ada lagi syirik kecil, bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah itu berarti kan mengagungkan yang disebut. Mengagungkan, ya, seseorang ingin memperkuat suatu urusan dengan cara menyebut sesuatu yang diagungkan. Nah, sesuatu yang diagungkan itu yang pantas dalam hal ini hanya Allah. Maka barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kecil. Ya. Tetap seorang muslim ketika bersumpah dengan nama selain Allah, dia tetap meyakini Allah lah yang menciptakan,
akidahnya betul, cuma kesalahannya dari sisi lafadz saja. Ya, demi matahari, ya misalkan. Seorang muslim ketika mengucapkan seperti itu, dia tetap meyakini ya matahari itu makhluknya Allah. Nah, tapi tetap kita katakan itu syirik kecil. Kenapa? Karena dalam memperkuat perkara, memperkuat suatu urusan, kamu bersumpah. Bersumpah itu dengan menyebut sesuatu yang kamu agungkan. Yang pantas di sini hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bersumpah. Ada enggak orang yang bersumpah dengan nama selain Allah sampai syirik besar? Ya ada, tapi jarang. Hampir tidak ada. Bagaimana bisa menjadi syirik besar? Misalkan bersumpah dengan nama matahari dan dia meyakini matahari itu selevel setanding dengan Allah. Nah, ini baru syirik besar, tapi ini hampir tidak ada ya. Tidak ada atau hampir tidak ada ya. Ya, secara umum bersumpah dengan nama selain Allah dimasukkan ke syirik kecil saja. Kenapa? Ya, karena dia mengagungkan sesuatu yang tidak pantas diagungkan untuk masalah sumpah. Syirik kecil ya masih ada sebenarnya ya. Ya riak, riak sum'ah. Riak supaya dilihat kemudian dipuji. Kalau sum'ah supaya didengar kemudian dipuji. Hampir sama ya. Riak. Kemudian ada lagi mengamalkan amalan-amalan ketaatan untuk tujuan keduniaan. Nah, ini juga termasuk syirik kecil. Mengamalkan ibadah tujuannya untuk mendapatkan keduniaan. Nah, ini termasuk syirik kecil. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan beberapa amal soleh itu ada iming-imingnya. Iming-imingnya, iming-iming keduniaan. Contoh silaturahmi, itu ada iming-imingnya kan. Dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Ini iming-iming keduniaan. Apakah boleh kita berangan-angan iming-iming ini? Boleh. Karena siapa yang iming-imingi? Yang iming-imingi adalah Allah wa Rasul. Maksud kita tidak boleh berharap. Kalau seandainya itu terlarang, kenapa Allah dan Rasul menyebut iming-iming seperti ini? Ketika itu disebut, menunjukkan kita boleh berharap. Ya, tetapi ingat, niat yang pertama harus ada. Niat saya silaturahmi adalah beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah. Itu yang paling inti. Setelah itu, saya boleh berharap dengan iming-iming dari Rasulullah, yaitu supaya dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Boleh. Tapi kalau yang pertama tidak ada, maka di sini para ulama mengatakan tidak boleh. Jadi silaturahmi tujuannya supaya dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezeki. Cuma itu tok, tidak boleh. Tidak boleh. Harus niatan pertama harus ada. Yaitu silaturahmi ini perintahnya Allah. Ya. Ya, setelah itu saya boleh berharap. Ya. Masih banyak lagi ibadah-ibadah yang mana Allah memberikan iming-iming keduniaan. Masih banyak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Ini iming-iming yang sifatnya keduniaan. Boleh nggak kita? Ya tentunya boleh. Jangan ngiming-imingi Allah. Kalau nggak boleh, kenapa Allah memberikan iming-iming? Ini. Jadi yang kita maksud di sini adalah beramal ketaatan tujuannya keduniaan. Nah, ini juga termasuk syirik kecil. Berbeda dengan orang munafik ya. Kalau orang munafik yang asalnya kafir itu memang secara asal kafir, dia seluruh amalnya memang untuk keduniaan. Nah, itu bukan pembicaraan kita.
Kemudian ini saya baca enggak ya? Silakan Ustaz. Masih 15 menit lagi kita. Oh iya ya. Ada waktu. Ini saya baca aja kitab ini ya. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab. I'lam, ketahuilah. Anna nawaqidul Islam asyratu nawaqid, bahwa pembatal keislaman 10. Al-awwal asyirku fi ibadatillah, syirik dalam hal ibadah. Jadi Syekh memang memfokuskan dalam hal ibadah, yaitu syirik dalam hal uluhiyah. Tadi kan sudah kita sebutkan juga kan, ada syirik dalam hal rububiyah. Tapi syirik dalam hal rububiyah itu jarang. Syirik dalam hal rububiyah, contohnya tadi meyakini bahwasanya yang menciptakan alam ini ada selain Allah, itu kan jarang yang meyakini. Bahkan orang musyrikin pada zaman Nabi, itu mereka meyakini yang menciptakan alam ini Allah, yang menciptakan langit bumi Allah. Al-Quran yang mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Al-Quran. Jadi tauhid mereka dari sisi rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, mematikan, berezeki, itu betul mereka. Ya, makanya Syekh tidak memfokuskan syirik dari sisi rububiyah. Ya. Karena secara umum itu sudah betul. Walaupun orang musyrikin pada zaman Nabi meyakini yang menciptakan matahari Allah. Terus ada lagi ayat Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka orang musyrikin siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. La yaquluna Allah. Nah, jadi tauhid dari sisi rububiyah ini sudah diyakini oleh orang-orang jahiliyah pada masa Nabi. Tapi masalahnya mereka tidak bertauhid dari sisi uluhiyah, yaitu ibadah. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, itu nanti masuknya di pembatal kedua. Pembatal kedua itu sebenarnya sama seperti yang pertama. Cuma pembatal kedua itu bagian dari yang pertama. Yang pertama ini umum. Nah, salah satunya adalah model kedua. Loh, kenapa kok disebut? Saya menyebutkan yang kedua itu untuk penekanan. Padahal yang kedua itu masuk ke yang pertama di sini sebenarnya bisa. Tapi kenapa disebut? Supaya lebih memberikan penekanan. Ya, apa itu yang kedua? Ya, yang kedua di situ adalah menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara. Jadi mereka menyamakan Allah itu sama seperti raja-raja. Kalau kita tidak mungkin langsung minta kepada raja, kita kan kalau minta kepada raja kan minta kepada orang terdekatnya raja, tuh, menterinya, supaya nanti menteri ini bisa menyampaikan hajat kita ke raja. Nah, mereka juga seperti itu orang-orang musyrikin ini. Mereka berdoa kepada orang-orang yang soleh agar orang yang soleh ini menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ini modelnya harus diterangkan. Ini. Jadi menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dia beribadah kepada perantara ini. Mendekatkan diri kepada perantara. Mendekatkan diri kepada orang yang soleh ini. Beribadah kepada orang yang soleh. Agar orang yang soleh ini bisa mendekatkan mereka di sisi Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini model yang pertama, gini. Model yang pertama ini syirik besar. Langsung meminta rizki kepada orang yang soleh ini. Orang yang soleh yang mati ini. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, berilah saya anak, berilah saya rizki. Meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa memberi kecuali Allah. Nah, maka siapa yang meminta kepada selain Allah di sini syirik besar. Karena tidak ada yang bisa memberi anak, rizki dan lain-lain kecuali Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua, Mas Ipul boleh nanya nggak, Mas? Oh ya. Sambil diskusi ya, Mas Ipul ya. Oh ya. Silakan Pak. Ya izin. Itu
itu kan sebetulnya kalau kita ya melihat di luaran kan banyak ya yang katakanlah dia meminta kepada kuburan lah gitu, orang yang sudah mati gitu ya. Tapi saat kita tanya sebetulnya mereka itu seperti bertawasul, mereka minta didoakan kepada Allah oleh orang mati tersebut gitu. Jadi Oh bukan iya, mintanya ke orang yang mati itu, tapi mintanya didoakan oleh orang yang mati gitu. iya. Supaya dikabulkan doanya oleh Allah gitu. Kalau bertawasul kan sebetulnya boleh ya ke orang yang masih hidup ya gitu ya. Nah, tapi kalau ke orang yang mati itu gimana Mas Ipul secara hukum syariat? Ini yang mau saya sebutkan ya. Jadi yang berikutnya adalah kita meminta doa, bukan meminta hajat, meminta doa kepada orang yang sudah mati. Tapi jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Jaraknya Indonesia sama Mesir. Syekh Abdul Qadir Jailani berada di Mesir, dikubur di Mesir, kita di Indonesia kita memohon, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya minta doa, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan saya rizki. Nah, ini juga syirik besar. Kenapa? Karena orang yang melakukan seperti ini hakikatnya meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir tadi tahu perkara yang gaib, jaraknya jauh. Syekh Abdul Qadir sudah meninggal di Mesir lagi. Nah, ketika dia berdoa seperti itu, maka jelas ini hakikatnya dia meyakini Syekh Abdul Qadir tahu perkara hal yang gaib. Padahal tadi sudah kita terangkan tidak ada tahu hal yang gaib kecuali Allah. Berarti memberikan sifat ini kepada selain Allah. Sifat pengetahuan hal yang gaib kepada selain Allah, maka ini syirik besar. Kemudian yang ketiga berdoa minta doa di depan kuburan. Saya berada di kuburannya Syekh siapa? Di depan kuburan. Wahai Syekh, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan saya anak. Nah, kalau di depan kuburan, ini tidak dikatakan syirik besar. Cukup dikatakan, para ulama mengatakan ini masuknya ke bid'ah, perbuatan yang tidak ada dalilnya. Kita tidak akan pernah mendapati cara seperti ini, ya, baik hadis Nabi, ya, Al-Quran, sahabat, tidak. Ya, mereka tidak ada kok datang ke kuburannya Nabi, terus di depan kuburannya Nabi mereka mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan aku anak, rizki, dan lain. Tidak pernah. Ya, jadi ini yang jenengan tanyakan ini ya. Ya, ini tidak dikatakan syirik, tidak syirik besar. Ya ada sebagian ulama yang mengatakan ini syirik besar, tapi yang saya ketahui yang terkenal, yang banyak yang roje, yang banyak diikuti oleh para ulama, dimasukkan ke bid'ah saja ini. Ya, berdoa di depan kuburan, minta doa, bukan minta hajat. Ya. Gitu ya. Iya ya Mas Ipul, matur nuwun. Ini Ical Mas Ipul. Oh iya ya. Iya. Ini ada lagi pertanyaan ini di tulisan ini. Kalau mengikuti budaya orang kafir, misalnya ultah, tahun baru, itu apakah bisa dikatakan termasuk syirik? Mengikuti acara ulang tahun, tahun baru, Dan ya lain-lain tidak dikatakan syirik, tidak ada unsur di situ menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang khusus miliknya Allah. Tidak ada unsur seperti itu. Ya itu cukup kita katakan, ya sebagian ulama mungkin mengatakan tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir, atau cukup kita katakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengekor, tiru-tiru orang kafir yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya, sekitar itu saja. Ini yang dikatakan syirik besar, ya jelas tidak lah. Syirik kecil juga tidak, kufur ya tidak. Ya, terima kasih. Demikian ya, Dokter Farah udah dijawab ya. Terus satu lagi nih. Jadi misal ada seseorang, dia masih ibadah seperti pada umumnya, menyembah Allah, sholat, puasa, dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia masih melakukan juga ritual-ritual kesirikan. Misalnya meminta kepada yang tadi disebutkan. Ini misalnya anggaplah dia melakukan kesirikan yang besar. Nah itu gimana? Dia di sisi lain dia masih
ibadah juga tapi menduakan gitu. Itu gimana? Masuknya apa yang tadi dibacakan surat tadi itu? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Masuk situ apa Ya, enggak? ya. Jadi seseorang itu bisa keluar dari agama Islam jika dia melakukan salah satu pembatal Islam yang jelas dan gamblang, yang akan kita sebutkan di sini nanti. Walaupun dia di sisi lain dia juga mengamalkan syariat. Karena pembahasan kita adalah dia melakukan salah satu pembatal keislaman. Dia melakukan salah satu pembatal keislaman. Dan semua pembatal keislaman yang disebut oleh Syekh di sini ada kitab ini ada 10, di kitab lain ada hampir 100-an, diperinci ada 100-an. Itu bukan berarti terus kalau dia sholat sudah pasti selamat dari kekafiran, ya tidak. Jadi kita ambil semua dalil. Kita tidak mengambil satu dalil dan meninggalkan yang lain. Jadi ada dalil-dalil dari setiap pembatal sini, siapa yang melakukan ini maka kafir. Contoh pada zaman sahabat, ya nanti akan kita sebutkan juga pada zaman sahabat ada beberapa orang yang di hatinya ada munafik, ada kemunafikan, menghina Nabi Muhammad. Menghina Nabi Muhammad. Kemudian turun ayat Al-Qur'an, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Di sini walaupun di sisi lain mereka juga sholat, tapi karena mereka menghina, melecehkan dan merendahkan Nabi Muhammad, ya, maka Al-Qur'an turun qad kafartum ba'da imanikum. Terus mereka berhujah, kami hanya bercanda dan bermain-main. Kunna nakhudu wa nal'ab. Ya. Al-Qur'an mengakui di sisi lain mereka sholat. Ya. Tapi tetap turun Al-Qur'an. Kenapa? Karena satu ini pembatal keislaman. Ya. Jadi ya. Nah, contoh lain lagi. Ya, nanti akan ada orang yang mengingkari sesuatu yang jelas dan gamblang. Sesuatu yang sifatnya jelas dan gamblang dalam Islam. Contohnya haramnya zina. Ada di IAIN Jogja menghalalkan perzinaan. Asalkan suka dengan suka. Suka sama suka. Ini berarti telah mendustakan Al-Quran dan menolak Al-Quran, menolak hadis, dan menolak ijma. Dan itu kufur akbar, kekafiran yang besar. Walaupun di sisi lain mungkin aja dia sholat. Tapi kamu sudah melakukan pembatal keislaman. Itu tetap kafir. Para ulama mengatakan kafir. Ya, gitu. Satu lagi mungkin nih, terakhir kali. Jadi kan ada hadis yang mengatakan apabila seorang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, itu gimana nih dengan pelaku-pelaku ini yang misalnya dia melakukan salah satu aja pembatal keislaman? Apakah kan ada apa namanya tuh? Berarti kan kelihatan ada pertentangan gitu loh. Gimana tuh? Ya. Jadi kita harus mengambil semua dalil dan tidak mengambil sepotong-potong. Itu keterangannya ya sama seperti yang saya terangkan tadi. Ya betul, bahwasanya siapa yang akhir kalimat la ilaha illallah dia masuk surga. Tetapi kalau dia belum bertobat dari kekafirannya, dulu pernah mengeluarkan statement yang sifatnya kufur akbar dan dia belum pernah bertobat, maka statusnya dia sudah dihukumi dengan kekufuran. Sudah jelas-jelas dia menghalalkan perzinaan, bahkan menyebarkan, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Dia telah mendustakan Al-Quran. Dan secara fakta dia akhir hayatnya juga tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi misalkan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia belum bertobat dari kekafirannya, maka para ulama tetap mengatakan dia telah kafir. Atas dasar apa kamu mengatakan Islam, dia belum bertobat? Dia malah membanggakan ucapannya tadi. Yaitu zina itu halal. Itu kan berarti menentang. Istilahnya takdzib, mendustakan sesuatu yang sifatnya gamblang dalam agama ini. Nah, mendustakan haramnya perzinaan. Jadi itu tidak ada pertentangan, ya.
Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga, tapi dia tidak mengamalkan salah satu dari pembatal keislaman. Ya, gitu. Ini seperti ini saya tidak mendapati ada perbedaan pendapat. Jadi dulu ya para ulama di seluruh dunia ini ya, ini dulu mengkafirkan Ayatullah Khomeini. Mereka tahu Ayatullah Khomeini ya kadang sholat ya, walaupun sholatnya beda dengan kita, tapi kadang sholat. Ya. Tapi dia dikafirkan karena mengucapkan kata-kata seperti ini loh, penghinaan kepada para nabi, mendustakan Al-Quran, menganggap Islam sudah tidak sempurna. Nah, kekafiran ini membuat para ulama mengkafirkan Ayatullah Khomeini. Ya. Walaupun di sisi lain dia sholat, tetap dia dikatakan kafir. Ya. Ada lagi yang lebih jelas lagi. Ada lagi yang lebih jelas. Ada pada zaman Nabi ini. Ada seseorang menikahi salah satu dari mahramnya. Itu langsung dianggap kafir. Walaupun di sisi lain dia sholat. Bukan zina loh ya di sini. Kalau zina itu berarti mengakui itu suatu dosa. Tapi ini menikahi salah satu dari mahram. Ketika dia menikahi berarti dia menghalalkan sesuatu yang gamblang dan jelas itu haram. Nah, menghalalkan sesuatu yang sifatnya jelas dan gamblang itu haram. Maka ini salah satu bentuk kekufuran. Kenapa? Berarti dia telah menolak Al-Quran, menolak hadis, dan menolak ijma. Ya. Walaupun yang melakukan ini di sisi lain dia sholat. Ya kadang sholat. Ya. Tapi ini pembatal keislaman. Ya. Ya, baik, Ustadz, ditutup sudah, waktunya sudah habis. Silakan Cukup ya. ini penutupnya. Oke. Ya, alhamdulillah. Kita ini tadi baru pembatal pertama dan kedua. Ya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita dan selalu membimbing kita kepada jalan yang benar. Dan kita dimasukkan ke surga dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Amin. monggo. Ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pekan depan insya Allah ya. Kita rutin satu Ahad. Ditunggu pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditutup ya. Oke. Ya.